merupakan ketentuan kepada seluruh perbankan bahwa mulai tahun 2015 secara bertahap kredit kepada UMKM itu harus ditingkatkan sampai mencapai 20% dari total yang diberikan, dan itu diberikannya secara bertahap. Persentase 20% itu nanti harus dicapai di akhir tahun 2018. Jadi ada tahapannya. Selain itu, Bank Indonesia juga memberikan informasi nanti para trainee yang sudah serius ingin menjadi wirausaha. Teman-teman sekalian bisa juga melihat web yang BPI, www.bi.go.id. Di situ ada informasi antara lain mengenai komoditas potensial di suatu daerah, pola pembiayaan komoditas unggulan, pola pengembangan klaster UMKM, juga ada kisah sukses pembiayaan dan profil UMKM yang layak dibiayai oleh bank. Itu adalah informasi yang ada di webnya Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia juga membantu program penciptaan wirausaha melalui pelatihan, promosi, dan pendampingan yang terus berkelanjutan, baik yang dilakukan di dalam negeri, di Indonesia, maupun yang saat ini kami lakukan bersama-sama dengan BNI dan KBRI Tokyo. Rekan-rekan sekalian, saya berharap bahwa acara pada pagi hingga siang hari ini dapat bermanfaat, terutama buat rekan-rekan trainee yang tahun ini maupun tahun depan merupakan tahun terakhir. Coba renungkan kalian nanti di Indonesia mau apa, mau melakukan apa. Jangan sampai bahwa tabungan yang telah kalian pupuk selama kerja di Jepang hanya habis untuk konsumsi. Oleh karena itu, Pak Mahfudi pada pagi hari ini adalah mengundang Mas Iwan dan Mas Agung itu untuk memberi kalian apa yang kira-kira mau dilakukan. Gitu. Kenapa yang dipilih franchise? Karena kalau seseorang ingin menjadi pengusaha, franchise itu risikonya lebih kecil, lebih terukur dibandingkan kalau kita memulai bisnis baru sama sekali. Sebelum saya akhiri, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan acara ini, termasuk dari KBRI dan BNI 46 Tokyo, serta juga dengan Pak Mahfudi. Insya Allah niat baik kita semua untuk membangun perekonomian Indonesia yang lebih baik dengan memfasilitasi munculnya wirausaha baru mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, saya mengucapkan selamat berseminar. Saya berharap dari ruangan ini di pagi sampai siang hari ini akan lahir wirausaha baru seperti Mas Agung dan Mas Iwan serta para pelaku-pelaku lainnya. Dan saya berharap juga karena ini sudah dilakukan yang ketiga kalinya, kedua kalinya di Tokyo, sekali di Korea Selatan. Sebagai informasi, pada waktu acara dilakukan di Korea Selatan itu ada 51 peserta franchisee dengan nilai sekitar 3,1 miliar. Insya Allah saya berharap pada pagi dan siang hari ini minimal sama atau lebih. Demikian, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Seminar Wirausaha dan Bisnis Matching 2014 saya nyatakan secara resmi dibuka. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Kepala Bank Indonesia Wilayah Asia Timur, Ibu Deti
H. Agustono yang telah memberikan wawasan kepada kita semua tentang bagaimana kalau kita ingin membuka usaha dan jiwa usaha kita harus bagaimana gitu. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu profil UMKM Simply Fresh Laundry dan profil UMKM Selebak Kopi. Yang pertama yaitu pada Bapak Iwan Agustian selaku owner Simply Fresh Laundry, kami persilakan. Mohon maaf, kepada Bapak Iwan Agustian selaku owner Selebak Kopi, kami persilakan. Yang terhormat Ibu Bank Indonesia, juga tim BNI yang di Tokyo beserta jajarannya, juga teman-teman semua yang ada di KNS, juga tim panitia saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Agustian. Saya juga dulu karyawan Pak. Saya karyawan juga, 14 tahun saya berkarir di beberapa perusahaan, termasuk satu nasional. Dan tahun 98, alhamdulillah saya di PHK. Dan karena di PHK juga saya sekarang bisa berada di sini, bisa jadi pengusaha. Sekarang yang saya kelola adalah Semerbak Kopi yang saya bangun tahun 2009 bersama rekan saya. Terus sekarang alhamdulillah baru berkembang sekitar 514 di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau Sabang ada lagu dari Sabang sampai Merauke berjajah pulau-pulau, tapi kalau buat saya dari Sabang Merauke berjajah Semerbak Kopi. Alhamdulillah itu kita buat memang khusus untuk para orang yang ingin memulai untuk berwirausaha. Itu kita buat begitu, sistemnya lebih mudah dan lebih gampang untuk diterapkan, karena memang saya sadar bahwa setiap orang pasti pengen jadi pengusaha, siapapun itu. Saya pasti karena sih nggak berkaca kepada diri sendiri, gitu Pak. Selain itu saya Semerbak Kopi. Saya juga di sini diamankan juga sebagai ketua UMKM, Asosiasi UMKM di Kota Depok, yang alhamdulillah baru 3 bulan kemarin dilantik, dengan amanah dari Bapak Wali Kota Depok, Bapak Mahmudi, bahwa saya bertanggung jawab dan harus memastikan bahwa UMKM Depok harus siap menghadapi MEA 2015. Itu yang saya hadapkan. Saya yakin dan progresnya sudah cukup mengembirakan. Saya juga salah satu mitra binaan dari Perindak Ibu Yulia Sinalahi, termasuk saya, karena saya tidak pernah di beberapa negara dari Perindak itu. Kemudian banyak yang berminat Bu, cuman kendalanya satu aja Bu, JMP sama ACCP tentunya. JMP sama ACCP sertifikasi. Ya, itu yang kendala buat UMKM di Indonesia teman-teman. Jadi sebenarnya program UMKM Indonesia itu luar biasa Bu, diminati di luar negeri. Cuma untuk kuliner itu kita nggak punya sertifikasi HACCP dan GMP. Makanya kita tidak diterima di Singapura, Malaysia, di lain negara. Padahal permintaan banyak. Itu makanya. Jadi sebenarnya bisa bersaing Bu asal teori terus. Cuma karena sertifikasi jadi terbatas. Gitu ya Pak. Jadi makanya pas Pak Mahmudi mengundang ke Tokyo, saya bilang buat apa nih? Buat saya nggak tahu kalau ada KNS, buat Indonesia yang buat mau pulang ke Jakarta. Oh itu saya siap. Kalau buat ke Jepang, terus saya angkat tangan karena sertifikasi sangat ketat. Saya bilang ke Jepang, saya nggak mau. Gitu. Jadi terima kasih sekali Bapak Mahmudi yang sudah mengundang kita, saya juga terus untuk
hadir di acara ini. Kemudian selain Skorba Coffee, saya juga ada bawa satu produk yang namanya ada lagi beberapa, ada dua peluang bisnis yang saya bawakan nanti. Yang saya berharap buat teman-teman semua yang ada di sini, karena saya pikir teman-teman semua di sini pulang harus jadi wirausaha dan jangan mau jadi orang gajian lagi. Ya, saya yakin bisa saja karena setahu saya Allah itu mengatakan bahwa aku adalah apa yang kau persangkakan. Jadi kalau kita yakin dengan sesuatu, terus kemudian kita yakin bisa, pasti bisa. Tapi kalau kita sekarang udah ragu dan gagal pasti nggak bisa, ya ternyata pasti nggak bisa. Itu pasti begitu. Jadi mulai sekarang teman-teman di sini semua, saya juga sangat bangga, sangat senang sekali, masih sangat muda-muda. Ya mas saya nggak jauh jelas juga sampai nggak tahu ya. Saya masih muda kok Pak, saya masih muda tetapi. Ya 45 masih muda kan ya. Jadi saya yakin senang sekali, bahagia sekali bahwa teman-teman semua di sini punya semangat wirausaha yang luar biasa dan mau memilih berwirausaha menjadi jalan hidupnya. Karena dulu tuh wirausaha bukan pilihan utama. Jadi pilihan terakhir. Kalau orang mau nikah juga biasanya ditanya apa? Pekerjaannya apaan? Ya seperti itu. Tapi sekarang zaman sekarang udah enggak. Ditanya apa? Bisnisnya apa? Usahanya apa? Gitu. Jadi sekarang perkembangan bisnis sudah jauh lebih lebih zaman yang sudah. Jadi anak muda sekarang udah banyak yang berbisnis, termasuk seperti Mas Agung. Saya juga kaget baru muda banget ya. Saya nyesel udah tua berbisnis tapi nggak apa-apa. Kan daripada lambat, daripada enggak sama sekali yang terlambat. Jadi anak muda harus semangat, harus pulang dari sini jangan lagi membawa masalah untuk bangsa kita, tapi harus membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman saudara di Indonesia yang semakin lama banyak yang wisuda tapi hanya ijazahnya hanya dipakai untuk pelindung kepala pada saat job fair. Kalau bapak-bapak, teman-teman semua hadir di job fair di Istora Senayan, di Atis atau Kemayoran, itu ijazah yang diperoleh selama 6 tahun dari Tuhannya hanya untuk melindungi kepala agar panasan. Jadi kan sayang dulu. Saya ijazah udah tahu kemana. Jadi nggak bersuara. Saya S1 akuntansi, tapi ijazah udah tahu kemana. Dan saya juga lupa bikin CV. Jadi semuanya udah hidup mati saya buat berusaha. Apapun yang terjadi seperti itu pengusaha. Karena dengan pengusaha, alhamdulillah saya bisa di tanah suci. Saya bisa berada di sini, saya bisa bernegara. Tanpa menjadi wirausaha atau pengusaha, saya nggak akan seperti ini. Itu. Jadi buat teman-teman semua semangat, tetap semangat, yakin bahwa kita pasti bisa. Kita pasti bisa. Kalau mungkin sesuatu yang kita lakukan pasti bisa. Oke, itu aja dari saya. Mungkin cukup karena nanti saya jawabin sama sebelum saya peringatan, jadi saya mending. Jadi nanti untuk lebih lengkap mungkin nanti di sesi kedua makan siang saya akan berikan secara detail apa itu Skorba Coffee, apa itu di powder, apa itu semacam banyak produk yang saya akan kemukakan. Oh ya, tadi di bawah saya berikan sampel. Tolong jangan dimasukin kertas, tapi harus dibuka, dicobain. Karena tadi saya lihat tuh pada nggak pegang sampel saya gitu. Itu sengaja saya bawa dari Jakarta dengan tujuan biar teman-teman semua di sini merasakan benar nggak sih apa yang saya katakan Skorba Coffee seperti itu. Gitu. Jadi biar semua merasakan. Tadi ada satu plastik isinya 4 saset, ada base-nya dari kopi, ada teh, ada coklat, dan semua itu produk UMKM Indonesia, anak bangsa, ada anak bangsa. Ya, jadi nanti habis saat lunch makan siang kalau dicoba dirasakan gimana rasanya. Oke, itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih saya ucapkan pada Bapak Iwan Agustian selaku owner Skorba Coffee yang telah memberikan motivasi dan membangkitkan semangat bagi kita semua dan semangat berwirausaha tentunya. Baik, untuk kopi UKM selanjutnya yaitu
Nugroho selaku ownership Press Laundry. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ya, yang terhormat Ibu Betty selaku Kepala Bank Indonesia Tokyo beserta jajarannya, yang terhormat Bapak Hafid dari Bank Indonesia Tokyo juga beserta jajarannya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo yang sudah menjadi bisa terselenggaranya acara business matching di Sekolah Republik Indonesia Tokyo ini. Dan kepada teman-teman panitia, saya ucapkan terima kasih dari KNS juga yang sudah berkenan mengundang kami hadir di sini. Ya, selamat datang Bapak Duta Besar Indonesia di Tokyo. Ya, mungkin sedikit perkenalan diri. Jadi oleh panitia diminta menyampaikan sedikit profil tentang kami yang diundang di acara business matching ini. Jadi perkenalkan, nama saya Abu Nugroho Susanto. Saya selaku CEO Simply Group. Jadi kami sudah berkembang menjadi satu grup bisnis dan satu holding. Jadi core bisnis kami adalah dari awal saya awali di tahun 2006. Saat saya masih masih duduk bangku kuliah. Jadi saya kuliah di UGM di Jogja. Saya masih semester 4 saat itu. Terus saat itu saya melihat masa mahasiswa kalau kerjanya cuma itu saja, belum bisa mandiri. Kenapa nggak mandiri? Lalu saya mulai bisnis dari tahun 2004, jatuh bangun juga. Dan akhirnya 2006 berdiri Simply Press Laundry. Simply Press Laundry saat ini sudah ada di 85 kota di Indonesia, sama dari Aceh sampai Papua. Kurang lebih sudah ada 265 outlet, sekitar dengan 1000 karyawan kurang lebih. Dan itu saya awali dari konsep sederhana di Jogja dengan ukuran kecil 4x5. Dan itu pun dengan modal yang pinjam sana sini. Saya kira teman-teman di sini jauh lebih luar biasa. Saya tanya, gajinya berapa Mas? Sekian, luar biasa. Kalau saya bisa awalnya modalnya seperti itu, mungkin teman-teman di sini harusnya bisa jauh lebih hebat daripada saya, insya Allah. Dan kami berkembang juga selain Simply Press menjadi bisnis juga di bisnis penginapan dengan brand Simply Home berupa guest house. Saat ini sudah ada 23 unit guest house baru di Jogja dan di Bandung, di 2 kota. Karena memang 2 kota tersebut kota pelajar dan kota wisata. Nah, jadi kenapa? Mungkin tadi Pak Iwan juga menyampaikan kenapa harus menjadi wirausahawan? Karena memang wirausahawan itu sejatinya memang yang banyak memberi manfaat. Dalam satu hadis itu disampaikan sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Nah, bagaimana kita tidak memberi manfaat pertama dari kita bisa memberikan lapangan pekerjaan. Otomatis teman-teman di sini yang nanti menjadi wirausaha otomatis akan bisa memberikan lapangan kerja, bisa membantu orang lain. Belum nanti kalau dia juga menafkahi anak istrinya, juga sudah sangat memberi manfaat. Lalu berikutnya dari produknya kita membantu, misalkan kalau saya di bidang laundry bisa membantu orang yang bajunya kotor jadi bersih, membantu meringankan, itu juga otomatis pun mendapat nilai sendiri juga. Nah, jadi juga ada satu hadis mungkin bahwa 9 dari 10 pintu rezeki itu dari berdagang. Jadi Allah itu kasih 10 pintu rezeki, 9 diantaranya itu dari berdagang. Lalu kenapa kok rebutan 1 pintu rezeki sedangkan 9 itu dibuka dari bisnis? Kan sangat sayang, orang sudah berjanji itu ibarat berbisnis itu tidak ada batasan ya, tidak ada batasan rezeki dalam artian rezeki berupa materi, jadi tidak ada batasan, itu bisa dimanfaatkan dengan kita menjadi seorang pengusaha.
Lalu yang lain, harapan saya juga teman-teman di sini baik yang masih terus bekerja atau masih aktif atau mau segera pulang ke Indonesia juga tadi ya, betul tidak hanya tadi kemarin saya ketemu di bandara cerita, oh saya cash susah tapi sudah pulang, cuma saya mau apply lagi di sini kan, mau wawancara lagi gitu. Jangan sampai seperti itu karena sudah cukup lah. Jangan hanya di sini saja yang dimajukan, di Indonesia pun butuh dimajukan. Tadi Bu Deti sampaikan juga bahwa wirausahawan kita itu masih sedikit, jumlahnya masih sedikit. Jadi gimana sedangkan negara maju itu adalah negara yang ekonominya kuat dan memang fondasinya adalah dari UMKM juga. Jadi jangan dianggap bisnis buka warung, buka laundry atau buka warung kopi seperti Pak Iwan, juga itu jangan dianggap dipandang sebelah mata gitu. Itu memiliki kekuatan ekonomi yang luar biasa apabila dikalikan dan memang terbukti memang UMKM sangat fleksibel ya, tidak terkena imbas krisis ekonomi dan lainnya karena memang bisnisnya real, sektor real, benar-benar uang itu berputar di masyarakat. Nah, jadi harapan saya teman-teman di sini juga harus lebih semangat lagi. Kemarin saya pun diundang di Korea dan sangat semangat teman-teman di Korea sampai tadi Bu Dede sampaikan saya dengan Mas Hendy Setiano sampai 50 orang yang bergabung, luar biasa bergabung untuk bergabung bersama kami di bisnis yang kami jalankan dan sebagian juga sudah berjalan yang nanti akan saya ceritakan juga lebih detailnya. Mungkin itu saja sedikit profil dari saya serahkan kembali kepada panitia untuk dapat dilanjutkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Agung Nugroho selaku owner Civic Rice Laundry. Baik, sebelum menginjak acara selanjutnya, saya ucapkan selamat datang pada Bapak Yusron Iza Mahendra selaku Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan Pembina KNS Bapak Mahmudi Fukumoto pada yang kami persilakan. Yang terhormat kepada Bapak Duta Besar Republik Indonesia yang berkuasa penuh di Jepang, Bapak Yusrin Iza Mahendra beserta jajarannya, Pak Agus, Dewan, teman-teman, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Deti Agustono sebagai Kepala BI Wilayah Asia Timur beserta jajarannya, dan juga kepada BNI Cabang Tokyo yang selalu setia mendukung acara kita, beserta teman-teman saya dari Indonesia, Mas Agung sekalian dan Mas Iwan sekalian, beserta teman-teman semua dari KNS, dari IPTIN, dan teman-teman yang telah bersedia hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih Bapak telah memfasilitasi kami untuk menyelenggarakan acara business matching ini. Yang acara ini sudah berlangsung 6 kali Pak. Di Kawasaki sekali, di sini 3 kali, di Gunma sekali, di Korea Selatan sekali Pak. Jadi alhamdulillah, yang seperti yang Ibu Deti tadi utarakan, awalnya kita memang sekedar seminar wirausaha. Tapi Pak, setelah seminar itu, teman-teman tentunya pengen menjadi pengusaha. Bagaimana ini solusinya? Kita teman-teman juga bersama teman-teman
IPTIN dan KNS mencoba mencari solusi, yaitu dengan cara business matching. Setelah kita berikan seminar, setelah itu bagaimana solusinya? Ya kita teruskan dengan produk-produk nanti yang setelah mereka pulang ke Indonesia, mereka bagaimana supaya bisa berbisnis. Maka kita undang langsung owner-owner yang punya bisnis di Indonesia atau UKM itu, yang bisnisnya itu bisa bermitra atau punya franchise, Pak. Jadi teman-teman di sini, teman-teman terutama Kensusi dan teman-teman perantau Jepang ini nanti kedepannya pengen pulang ke Indonesia. Setelah pulang ke Indonesia, mereka mau ngapain? Itu kan permasalahannya ini, Pak. Mereka bekerja di Jepang, teman-teman ini bekerja di Jepang. Setelah mereka selama 3 tahun digembleng di sini dengan kedisiplinan yang tinggi, dia bekerja siang mendapat uangnya ini mau diapain? Apa cukup nanti untuk berfoya-foya atau nyampe Indonesia itu menikah, beli rumah, beli motor, habis-habis itu nanti anak itu mau dikasih makan apa minta orang tua? Itu kan permasalahan, Pak. Uang itu kalau dipegang teman-teman, dipegang uang 300 juta itu nggak banyak. Apalagi kalau seleranya kayak dari Jepang ini, sebentar habis. Permasalahannya bagaimana Anda dengan uang modal dari sini itu bisa bertahan hidup di Indonesia, bisa jadi manusia. Memang semua jadi manusia sih, nggak ada yang kodok. Tapi permasalahannya nanti kalau pulang ke Indonesia uangnya habis. Setelah itu bingung cari kerja lagi. Itu kan memberi masalah untuk Indonesia kita. Seharusnya Anda ini kan bisa membantu untuk Indonesia kita. Apalagi 2015 nih. 2015 itu yang dikatakan pasar bebas. Pasar bebas itu bisa jadi nanti orang Jepang, orang Korea, orang Vietnam itu tahu-tahu buka nasi pecel di sebelah rumah sampean. Pekerjanya itu saudara-saudara sampean. Kenapa nggak sampean sendiri aja buka dulu? Gitu. Terus mau berbisnis itu mah nggak mudah. Teorinya gampang, melakukannya setengah mati. Nah, bagaimana? Kebanyakan teman-teman sampean itu, teman-teman para trainer setelah pulang ke Indonesia mau bisnis, ya, tapi ilmunya nggak punya, Mas. Terus mau mulai bisnis dari gede. Kalau mau mulai dari gede itu biasanya kalau anak-anak dari gede. Ini kalau dari gede ya kecil lagi kawan bandrolnya. Bagaimana nih supaya tidak bandrol? Nah, nanti bermitra yang sudah berpengalaman kayak Mas Agung, ada Mas Iwan gitu. Tanya aja. Kalau mau cocok, ya pokoknya kita bermitra, Mas. Perjanjiannya seperti apa? Kalau mau bermitra jangan ngeluarin duit, apa yang beliau kasihkan ke sampean itu harus tanda tangan, Mas. Biar sampean nggak bohong. Itu. Nah, jadi selama ini kita mengadakan acara kemana-mana itu kita selalu didampingi oleh BI wilayah Asia Timur, dan BI ini alhamdulillah kemana-mana kita tarik mau. Kalau nggak mau ini ngurusin rakyat Indonesia, Bu, yang harus ngurusin jalannya ya beliau. Nah, kok mau gitu. Nah, dia mendukung, dan BNI itu alhamdulillah setiap kita bikin acara kita mintain duit aja. Belum enggak ya, karena nanti kalau sampai jadi pengusaha, kalau ingin berkembang butuh perbankan. Nah, BNI itu kan Bank Indonesia cabangnya seluruh Indonesia. Kan gampang aja nanti ada kemana-mana, kan bisa bermitra sama sampai juga. Ada franchisornya yang membimbing sampai untuk menjadi pengusaha. Kalau sampai sudah menjadi pengusaha yang berkembang, modalnya cuma 10.000 kan, yang ternyata butuh modal 50.000, gimana ini? Kalau sampai modal datang sini, apalagi nanti ada sertifikat, tanda tangan, ada dari segala macam, wah silakan apa itu? Saya dulu kok bisa matching sasinya siapa? Sasinya Budia gitu. Berarti dia nanti dikasih mudah. Nah begitu Pak. Jadi setiap acara kita business matching ini Pak, alhamdulillah Pak, selalu ada yang deal dan menjadi pengusaha Pak. Termasuk yang sukses sekali itu kemarin kita mengadakan di Korea Selatan itu Pak. Di Korea Selatan itu salah satunya yang kita bawa itu Mas Agung kita ajak ke sana, dia menjadi saksi dan deal Pak. Dealnya itu deal pertama 52 orang deal Pak, berkomitmen menjadi pengusaha, dia membayar uang muka, dan sekarang itu udah ada beberapa yang buka, ada berapa Mas Agung yang sekarang udah ada 6 yang buka itu buka Pak, dan yang lainnya proses untuk pembukaan. Jadi Mas Agung itu sistemnya bayar uang muka, terus
PT-nya berapa itu bisa dicicil gitu Pak. Kalau sudah ini baru dibukakan oleh beliau juga yang mencarikan apa itu, yang mencarikan tempat, beliau juga yang memanajemen. Jadi nanti kalau misalnya Bapak juga benar juga boleh Pak. Di sini datang ke sini semuanya berpeluang menjadi pengusaha, semuanya berpeluang menjadi pengusaha. Yang mau, kalau yang tidak mau juga nggak apa-apa. Kalau tidak mau menjadi pengusaha, nanti pulang ke Indonesia mau mau jadi apa? Bener loh, teman-teman Kesus itu sekarang itu masih kemaki-kemaki Pak. Wow, kalau teman-teman buat kamera, artis status kerja di Jepang. Keren kan? Saya lihat, wah Susiono kerjanya di Jepang. Berapa? Sini apa? Enggak masalah, trennya nggak masalah kan? Sampai artis status. Pulang ke Indonesia, duitnya banyak. Beli motor ninja. Orang-orang beli motor ninja, beli mobil Timor. Rusak semua Mas. Tapi itu duitnya gimana? Larinya. Ini nyata ya. Ini nyata. Saya kemarin ke Korea sama bikin acara seperti ini. Setelah itu di sana Mas, yang datang itu ternyata pekerja di Korea itu kebanyakan mantan NCC Jepang. Itu beneran. Karena kenapa? Karena pulang ke Indonesia kemaki-kemaki dulu, duitnya habis, gimana bekerja apa lagi? Larinya ke Korea. Ternyata mereka ke Korea itu tidak pakai modal yang memakai rumah yang mahal. Duitnya udah habis, itu utang lagi Mas di Indonesia. Itu kayak gitu nanti kontraknya habis kalau gitu lagi. Sampai kapan sama itu masih nunggu? Ini kenapa masih di mana? Nah, kalau sampai di sini paling tidak menjadi pengusaha Semerbak Cafe. Semerbak Cafe ini keren. Saya melihat di sana kalau di mall bukan ada gerobak Semerbak Cafe. Kopi ini tuh enak, keren. Misalnya yang jualan sampai itu cewek-cewek katanya itu. Lu kenapa Mas? Kalau nggak kita coba aja nanti. Indonesia kita bukan Indonesia Jepang, bukan Indonesia Korea, bukan Indonesia mereka, Indonesia kita. Siapa yang mau rumah Indonesia? Kita apa mereka? Kalau kita mau rumah ya Indonesia itu negara ini Mas, kalau salah satu caranya pengusahanya harus banyak. Kalau harus gede-gede sedih, kecil-kecil banyak itu kuat nanti. Lepas usaha itu bisa, sangat bisa kalau mau jadi pengusaha bisa. Sekarang ini saya tanya, nanti Anda menjawabnya sih harus pakai bisa, pasti bisa. 3 kali ya. Saya tanya kali gitu, jawabnya pasti bisa 3 kali ya. Ini saksinya berjawab Mas. Kita ada melihat apa zuhur ini. Apakah Anda ingin menjadi pengusaha? Ini tenangan ini, tapi sebagian juga enggak. Berarti ingin menjadi buruh. Enggak ngomong. Hidup itu pilihan Mas. Hidup itu pilihan. Sampai mereka seperti rezeki sekolah Mas. Rezeki sudah ada. Tinggal ngambilnya pakai jadi pengusaha, jadi buruh, bahkan dengan nyolong itu salah satu besar dulu. Tenang Mas. Tapi cek goblok. Kalau ngambil rezekinya sendiri itu pakai nyolong. Iya kan? Nah, kalau jadi pengusaha Mas, wah, jadi pengusaha itu bener Mas Pak. Kenalan sama cewek. Bisnisnya apa Mas? Bisnisnya saya punya kafe. Kalau kafe produknya apa Mas? Kafe status. Loh, punya laundry. Saya punya beberapa cabang laundry di kota. Wah, keren Mas. Saya kelompok-kelompok ini Mas. Loh, tapi kalau sampai ditanya, kerjanya apa Mas? Kalau saya itu juga benar Indonesia Mas. Loh, nanti dipikir saya bohong, saya coba sendiri. Paling nanti saya ngelah aku sih. Ya Pak, aku jadi buruhnya Mas. Kalau di Korea seperti Malaysia Mas. Apa lagi? Aduh, jangan sampai. Ini ada satu garis Mas. Ada satu garis. Karena itu namanya sadar, itu namanya nyesal. Jangan pernah melewati satu garis ini. Sadari sejak sekarang, sejak sampai di sini. Persiapkan nanti di Indonesia. Kalau sampai yang nggak sadar sampai sekarang, aku yang terus. Itu melewati garis maksudnya garis taman tak bagi desa pulang.
nyampe di Indonesia kan, sama mau nyari Mas Agung, nyari Mas Kangelan, di mana rumahnya? Jauh Mas, harus ke Jogja, sama ke rumahnya Pak Buang itu, gitu Mas. Ini benar loh. Sama kalau sama coba sekalian. Apakah Anda ingin menjadi pengusaha? Ya Allah, saksi ini berjawab ya. Nah, tapi ya Allah, lagi yakin dari hati Mas. Semakin tenang, pasti bisa. Gusti Allah yang memang kangelan Mas. Gusti Allah itu kalau melarang, wah ini nggak boleh jadi usaha. Kalau sana udah yakin, terus udah kasih jadi usaha aja ya. Gitu Mas. Tenang gitu. Tadi saya udah diatur, bahkan saya penyelenggaranya di sana samping Pak. Tinggal 2 menit katanya di paling banyak. Mohon maaf Pak. Jadi mungkin seperti itu Pak. Jadi alhamdulillah Pak, kontri kita KNS Pak, KNS bekerja sama dengan IPTIS. IPTIS itu adalah Ikatan Persaudaraan Training Indonesia Jepang Pak. Kalau KNS itu organisasi para trainer di sini Pak. Bahkan ini ada juga dari Osaka, kemarin itu udah datang Pak, orang panitianya dari Osaka. Kalau trainer itu seluruh Jepang Pak. Tapi kalau KNS itu Karya Nusa Solusi Pak. Dulu berawal dari Training Network Solution, terus setelah itu kita legalitaskan menjadi yayasan di Jakarta namanya Karya Nusa Solusi. Ini berdiri sejak tahun 2011 dan kegiatan tujuan kita, cita-cita kita Pak, kita itu ingin sekali berkontribusi untuk membangun Indonesia maju dengan cara melahirkan pengusaha-pengusaha baru Pak. Ini salah satu usaha yang kita lakukan. Kita berharap teman-teman ini kita cekokin, makin mohon Bapak juga menyekoki mereka supaya mereka menjadi pengusaha Pak. Biar tidak menjadi beban Indonesia, biar tidak menjadi sampah masyarakat Indonesia lagi. Kalau sampai dari pengangguran Pak, nah, ini Pak Dubes ada kemarin mantan Jepang menjadi pengangguran, jangan sampai Pak. Namun dibilang mindan, amin kalau jabar baik. Harus jadi pengusaha mantan Jepang. Ilmu yang Anda dapatkan di sini harus kurang berapa Pak? Ilmu yang Anda dapatkan di sini, kedisiplinan di sini, itu praktekkan di Indonesia Mas. Biasanya nyopot di robot Mas sampai ngantri, tapi tidak oleh hanya gitu. Nanti kalau udah mulai di Indonesia nggak apa-apa. Yang ini, yang maju itu nggak apa-apa. Dari diri sampean, tularkan ke bapak ibu keluarga sampean, dari keluarga sampean nanti meluarkan